Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang data integrasi. Apa sih yang dimaksud dengan integrasi data? Integrasi adalah proses penggabungan data yang berbeda di sumber data yang berbeda dan menyediakan pengguna dengan pandangan yang seragam terhadap data tersebut. Sedangkan integrasi data adalah proses penggabungan atau mengkombinasi dua atau lebih set data yang berasal dari sumber data yang berbeda ke dalam suatu penyimpanan seperti data warehouse. Sistem integrasi data. Yang pertama yaitu sistem yang dapat menyelaraskan data yang berasal dari sejumlah sumber ke dalam sebuah bentuk representasi. Yang kedua yaitu memungkinkan suatu pandangan yang terintegrasi yang jika dilihat pada masing-masing sumber data antarmuka. Motivasi pengintegrasian data. Yang pertama yaitu memungkinkan pembandingan dari berbagai sumber secara langsung. Di sini kita bisa melihat gambar Bank BCA, Bank Danamon, dan Bank BNI. Contohnya. Contoh aplikasi pada data warehouse. Di sini kita bisa melihat sumber data internal dan sumber data eksternal. Sumber data internal meliputi sumber data operasional 1, sumber data operasional 2. Nah, di sini melakukan manajer data warehouse. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghasilkan perangkat pelaporan, perangkat pengembangan aplikasi. Kemudian melakukan manajer data warehouse kembali, kemudian menghasilkan data warehouse itu sendiri. Slide selanjutnya pokok masalah yang terjadi. Yang pertama, sumber data bersifat heterogen atau bervariasi. Yang kedua, sumber data bersifat otonom. Menurut saya artinya sumber data bersifat otonom, sumber data tidak dapat diganggu-gugat atau data tersebut memiliki ketentuan tersendiri. Yang ketiga, query yang berbeda-beda untuk setiap sumber data. Kemudian yang keempat, sumber data gampang berubah. Kemudian yang kelima, jumlah sumber data terlalu banyak. Kemudian sistem mediasi, menggabungkan sumber data heterogen dan membentuk view atau membentuk virtual view. Di sini data heterogennya yaitu sumber data 1 dan sumber data 2, kemudian digabungkan dan membentuk virtual view. Selanjutnya sistem mediasi. Yang pertama, sistem bisa saja tidak memiliki database. Yang kedua, kemampuan melakukan query ditangani oleh sistem mediasi. Yang ketiga, akses ke sumber data dibatasi hanya bisa membaca atau read only. Kemudian yang keempat, sumber data bersifat otonom. Materi selanjutnya yaitu mediator integrator. Yang pertama, menerima query dari pemakai. Yang kedua, memecah query menjadi sejumlah subquery ke masing-masing sumber data. Yang terakhir, menggabungkan hasil query kemudian menyajikan informasi ke pemakai. Selanjutnya, ilustrasi sistem mediasi. Yang pertama, perusahaan mobil Honda mempunyai database berbeda yang menyeratkan data mobil. Contohnya seperti mobil Civis, ID, model, tahun sisi. Yang kedua, mobil Jazz, ID, mood, tahun perakitan. Yang ketiga, detail Jazz, ID, sisi, kecepatan, max. Selanjutnya, sistem mediasi menggunakan model berupa mobil Honda, ID, mode tahun, sisi. Pendekatan integrasi data. Yang pertama, materialist view atau warehousing approach.
Yang kedua, data tertentu dari sumber data diambil pada waktu tertentu dan disimpan dalam database yang disebut warehouse, bukan ketika pemakai melakukan permintaan. Selanjutnya, data warehouse. Yang pertama, database biasanya berisi terabyte data dan dapat menggabungkan dari berbagai sumber. Yang kedua, query biasanya kompleks. Yang ketiga, berisi ringkasan dan sejarah data yang dipakai untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, informasi berisi read only atau baca tulis. Selanjutnya, multidimensional yang berarti bahwa terdapat banyak lapisan kolom dan baris. Selanjutnya, berdasarkan susunan data seperti itu, amatlah mudah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan seperti ini. Berapakah jumlah produk 1 terjual di Jawa Tengah pada tahun ketiga? Pada gambar di samping, ada produk 1, 2, dan 3 yang berada di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di situ pula dipaparkan berapa jumlah dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Ada tiga hal penting dalam membangun data warehouse. Yang pertama, permodelan dan perencanaan. Dalam permodelan dan perencanaan terdapat dua cara, yaitu yang pertama, informasi yang diperlukan dari sumber data. Yang kedua, view dari sumber data. Selanjutnya yaitu pemeliharaan atau penyegaran. Terdapat 3 cara yang bisa ditempuh. Yang pertama, dilakukan secara periodis manakala tidak ada query. Yang kedua, incrementally update. Hanya data yang perlu disegarkan yang diubah. Yang ketiga, total update jika ada perubahan pada sumber data. Operasi pada data warehouse yang melibatkan 1. Pemrosesan query. Yang kedua, penyimpanan. Baiklah itulah yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.